Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian penganggaran modal. Sini akan saya jelaskan tentang capital budgeting adalah suatu proses lengkap dalam menganalisa proyek yang menentukan proyek yang termasuk dalam satu anggaran modal. Pengertian lainnya adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembayaran dana yang mana dalam periode pengambilan dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Yang dimaksud dalam pembayaran atau pengeluaran ini termasuk biaya pembelian pada setiap aset tetap, yakni tanah, bangunan, mesin, dan alat lainnya. Bisa dipahami ya untuk penjelasan sedikit tentang pengertian penganggaran modal tadi. Oke, saya akan melanjutkan. Biasanya perusahaan juga membutuhkan promosi berupa iklan jangka panjang, proyek penelitian dan pengembangan termasuk di dalam kategori investasi. Keputusan dalam melakukan investasi bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan penilaian akan situasi di masa yang akan datang. Sehingga perlu memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nilai investasi pun harus dihitung sesuai dengan arus kas perusahaan dan merupakan keputusan yang paling tepat guna menghindari resiko kerugian atas nilai investasi tersebut. Secara umum, perusahaan akan membuat berbagai alternatif agar bisa berinvestasi dalam jangka panjang seperti penambahan aset tetap, capital budgeting, dan keputusan keuangan. Tentu harus dilakukan secara terpisah. Apabila suatu investasi yang diajukan sudah ditentukan ataupun ditetapkan untuk bisa diterima, maka manajer keuangan selanjutnya memilih cara pembayaran yang paling tepat. Oke, next. Oke, kita akan membahas tentang manfaat. Apa sih manfaat dari capital budgeting ini? Secara umum, manfaat dari capital budgeting adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci atau lebih teliti. Hal ini karena dana yang terikat dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, misal dalam jangka waktu 2 tahun, 5 tahun, ataupun 7 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Manfaat lain yang tidak kalah penting dari capital budgeting ini adalah agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nah, ini yang tidak kalah penting adalah metode. Apa sih metode yang harus kita analisis dalam capital budgeting ini? Dalam capital budgeting terdapat metode analisis yang dapat dilakukan sebelum membuat keputusan. Berikut ini beberapa metode analisis yang umum dilakukan oleh perusahaan. Pertama, kita akan menjelaskan satu demi satu agar teman-teman bisa memahami dengan lebih enak. 1. Net present value atau NFV merupakan salah satu metode analisis capital budgeting yang berguna agar dapat mengukur nilai profitabilitas secara investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai, waktu, dan juga keuangan. NFV adalah selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa yang akan datang. Yang perlu diingat, aturan dasar pada investasi adalah menerima proyek apabila NFV di atas angka 0. Hal ini disebut sebagai NFV rules.
para pajak sepakat bahwa ada kelebihan dan kelemahan pada penggunaan keuntungan pada metode ini. Selain itu, pengaplikasiannya yang sederhana dan penggunaan nilai uang dalam menghitung nilai sesuai dengan arus kas yang membuat sebuah gambaran yang jelas tentang profitabilitas proyek yang lebih real. Oke, next untuk selanjutnya. Internal rate of return. Para ahli sepakat bahwa metode ini merupakan suatu cara lain dalam mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai uang. IRR sendiri itu memiliki artian discount rate atau faktor pendiskontaan lain yang digunakan untuk mendiskonta seluruh cash inflows dan surrender value yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Dengan kata lain, IRR mampu menggambarkan persentase keuangan serealistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang atau modal proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam IRR yang dicari adalah nilai discount rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan 0. Bila menghitung IRR lebih besar daripada cost of capital, maka return yang dihasilkan jelas akan lebih besar dari yang diharapkan. Dengan nilai return yang besar, maka memungkinkan besar proyek investasi yang direncanakan pun akan diterima kelebihan dari IRR ini. Dampak investasi yang akan terlihat secara jelas dalam suatu perhitungan mulai dari arus kas yang masuk, konsep time value of money, hingga risiko investasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya adalah menilai kebutuhan berdasarkan cash of capital, sehingga tidak dapat memberi hasil yang maksimal pada pemilihan proyek berupa rasio dan kurang mampu memberikan keputusan yang pasti dan tepat untuk proyek mutually eksklusif. Oke? Cukup jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang profitability index. Pengertiannya adalah rasio dari present value dari cash flow setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun ke tahun dengan jumlah investasi pada awal tahun yaitu 0, sementara jika nilai FPI lebih kecil dari I, maka proyek tersebut harus bisa ditolak. Selanjutnya adalah discount payback period atau PP. Metode ini berarti waktu yang dibutuhkan suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan dalam proyek yang dimaksud. Oke, paham? Cara ini terbilang sederhana untuk melakukan evaluasi apabila pantas atau tidak proyek investasi dilakukan. Sehingga perhitungan yang digunakan cenderung cepat karena berdasarkan intuisi umum yang biasa digunakan dalam dunia bisnis. Proyek dengan nilai PP yang kecil memungkinkan akan dipilih oleh perusahaan agar dapat dijalankan. Pertanyaannya, mengapa dipilih oleh perusahaan seperti itu? Jawabannya adalah karena semakin kecil nilai PP, maka akan semakin kecil pula risiko yang dihadapi terkait kondisi yang tidak menentu di masa yang akan datang. Oke, saya rasa cukup jelas. Mungkin itu saja penyampaian materi pembelajaran kita
untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.